假如我真的没回来，如果聊聊。这万一失败了，生命，那麦朵难道就不？我答应过麦朵。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Spirit Cake season kedua episode terbaru. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita akan sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode kelimanya. Kita dibawa ke sumur warisan di desa Dragonborn. Pemakaman tengah dilakukan untuk menghormati para pejuang yang telah gugur. Jasad Feng Yuan berhasil mereka bawa kembali, sedangkan tubuh Maido sudah berubah menjadi batu, jadi tidaklah dapat dibawa kemari. Meskipun begitu, mereka tetap mendoakan para pejuang yang rela berkorban untuk desa Dragonborn, baik itu yang dimakamkan di sini maupun yang berada di luar. Sebenarnya ini bukan sekedar pemakaman biasa, melainkan sebuah ritual penyucian pada esensi sumber. Feng Yuan tidak hanya mati sebagai seorang pejuang, melainkan sebagai istri dan seorang ibu. Dia telah melakukan hal yang luar biasa. Pesan terakhir Feng Yuan pun diperlihatkan, yang mana dia itu masih sempat-sempatnya bercanda kepada Yao Feng. Ia merasa jika pesan itu terkirim pada suaminya, maka ia sudahlah mati. Feng Yuan saatlah berterima kasih kepadanya, pasalnya Yao Feng selalu merawat dia dan juga anak mereka dengan sangat baik. Bahkan masakan suaminya jauh lebih enak dari apapun yang dirinya makan. Feng Yuan yakin betul kalau Yao Feng akan membesarkan Liao Liao dengan baik. Hanya saja Feng Yuan sedikit sedih karena jika dia memang tidak kembali, maka dia harus meninggalkan Liao Liao yang masih kecil. Padahal dia itu ingin terus melihat perkembangannya. Namun Feng Yuan masihlah memiliki sebuah tugas untuk mengubah dunia ini tanpa satupun kehadiran pelahap. Supaya kelak anaknya tidak mengalami hal yang sama. Namun sekarang tubuhnya sudah tidak dapat berjuang lagi. Apapun yang terjadi kepada Liao Liao, Feng Yuan tetaplah mencintainya. Feng Yuan juga berharap rencana bayi bisa berjalan dengan lancar supaya mereka bisa bersatu kembali. Namun sayang sekali saat ini tidaklah terjadi, pasalnya Feng Yuan sudah tidak ada. Esensi sumber milik Feng Yuan pun mulai dikeluarkan dari tubuhnya, di mana ini dimasukkan ke dalam sebuah kapsul. Melihat sosok ibunya membuat Liao Liao senang, namun kini Feng Yuan hanyalah berbentuk esensi sumber saja. 假如我真的没回来，如果聊聊。 Perlahan namun pasti, kapsul Feng Yuan pun mulai ditenggelamkan. Melihat apa yang terjadi membuat Yao Feng sebagai suami sangatlah sedih. Nah, di sini kita pun diperlihatkan dengan energi yang berada di dalam danau itu mulai menyambut kehadiran dari esensi sumber milik Feng Yuan. Perlahan namun pasti, esensi sumber mulai bergabung bersama yang lain. Mereka menyatu pada sebuah pilar yang ada pada di tengah-tengah danau. Dengan begini, maka proses penyucian esensi sumber pun telah selesai. Kini adalah giliran Wulan Maido, yang mana pesan terakhirnya pun mulai diperlihatkan, di mana Maido sudah sering melakukan rekaman selama menjalankan misi. Namun kali ini dia tidaklah merasakan apapun. Jadi karena itulah dia akan menyanyikan sebuah lagu supaya pemakamannya tidaklah membosankan. Dia juga meminta para pejuang keadilan yang merupakan kelompok yang dia bentuk untuk menebak lagu yang dia nyanyikan. Hanya saja mereka tidak tahu apa yang tengah Maido lakukan. Sampai akhirnya salah satu anak di sana mengerti mengenai maksud dari Maido, yang mana dia itu ingin mereka mengiringi lagu yang akan dia nyanyikan. Melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak membuat semua orang di sana merasa begitu sedih, dan juga ikut mengiringi nyanyian yang akan dilakukan oleh Maido. Isak tangis dari semua orang pun terus terdengar.
Meskipun mereka sedih, namun mereka ini tetap memberikan yang terbaik untuk bernyanyi bersama Maido. Sebagai pejuang yang masih muda, Maido sebenarnya masih memiliki begitu banyak hal yang ingin dia lakukan. Namun sayang sekali dia harus gugur dalam pertarungan di menara. Maido sepertinya sudah memiliki firasat kalau dirinya tidak akan kembali. Jadi karena itulah dia pun memutuskan untuk menunjuk penggantinya, yang mana itu adalah Mark. Maido berharap anak-anak dapat menghormati Mark seperti apa yang mereka lakukan kepadanya. Bahkan Maido juga meminta agar Mark bisa mengikuti gerakan rahasia mereka. Meskipun ini sangatlah memalukan, namun Mark tetap akan melakukannya karena bagaimanapun ini adalah permintaan terakhir dari Maido. Hanya saja hal itu terganggu oleh kedatangan dari kakak Maido. Ia segera melakukan penyerangan kepada Mark, bahkan Mark terlihat sama sekali tidaklah memberikan perlawanan kepadanya. Seakan-akan Mark ingin dia melampiaskan semua itu kepadanya. Karena dia itu merasa ini semua adalah kesalahan Mark. Di saat ia ingin menikah, Mark Canggai pun menghentikannya. Tidak hanya itu, namun ayahnya juga menghentikannya, pasalnya esensi sumber milik Maido berada di dalam diri Mark. Jika dia menghabisi Mark, maka sama saja dengan melukai kepercayaan Maido. Ayahnya meminta untuk berhenti, pasalnya Maido masihlah dapat mereka pulihkan. Ia memberitahu kepada semua orang kalau dulu Bai dan juga Su Tianlao pernah menggunakan alat yang disebut sebagai mangkok resonansi demi bisa mengambil esensi sumber dari flora mana. Jadi dia itu yang menggunakan metode yang sama supaya dapat mengembalikan Maido. Hanya saja rencana itu masihlah belum menjamin Maido kembali. Namun yang pasti hal itu akan membuat Mark dalam bahaya, karena ini akan mengeluarkan benih sumber miliknya. Bai bahkan mengingatkan meskipun mereka berhati-hati sekalipun, energi sumber milik Maido bisa saja menghilang. Namun Ulan Haiseng tidaklah mempedulikan hal itu. Karena kedepannya esensi sumber milik Maido juga akan memudar karena harus diserap oleh benih Mark. Hanya saja anak-anak mencoba untuk melindungi Mark karena mereka tidak ingin dia dalam bahaya. Ulan Aidong tahu betul dengan kekhawatiran mereka. Hanya saja dia menyinggung tentang esensi sumber yang kekal dan kehidupan tak akan pernah berhenti. Selama ini mereka juga berjuang agar kedepannya orang-orang yang mereka cintai dapat kembali bersama. Audang tidak tahu apakah dia itu masih hidup atau tidak ketika melihat hal itu terjadi. Namun dia itu berharap Maido memiliki harapan untuk bisa melakukan hal itu. Jika esensi sumber milik Maido hilang, maka ia sudah tidak dapat dibangkitkan lagi. Tapi yang menjadi masalah sistem warisan esensi sumber yang masih berada di tahap awal. Jadi keberhasilan masihlah jauh dari kata sempurna. Namun Audang sudah tidak bisa menahan dirinya lagi karena dia rasa Maido berhak mendapatkan itu. Perkataannya seketika saja mengejutkan semua orang. Sedangkan Mark sendiri sama sekali tidaklah keberatan. Ia mempersilakan mereka untuk mengeluarkan seluruh alat untuk dapat membangkitkan Maido. Terlebih lagi dia sudah memiliki janji untuk membawa Maido kembali. Dari kejauhan terlihat kalau mata yang pulih dari darah Mark sudah berada di desa Dragonborn. 万一失败了，那麦朵难道就不？我答应过麦朵。Kita dibawa berpindah ke ruang pelatihan di mana Bai datang menghampiri Mark yang tengah berlatih. Hanya saja Bai mengingatkan kalau Mark kembali merusak hal itu, maka dia harus menggantinya dengan harga yang cukup mahal. Namun Mark tidaklah mempedulikannya. Berhubung dia itu yang menyembuhkan Maido, jadi Bai pun mengajaknya untuk ikut bersamanya, di mana Mark pun kembali ke desa. Bagi Bai, Mark ini sama sekali tidaklah pernah berubah. Dia tetap peduli dengan sesama, padahal dia itu belum pernah melihat alat-alat mereka. Namun masihlah tetap setuju dengan rencana Audang. Meskipun Mark adalah setengah pelahap, ia pasti akan kesulitan. Padahal sebentar lagi Mark akan menghadapi ujian terberatnya, dan itu pun jika Mark masihlah dapat selamat. Mereka pun bertemu dengan dulu, yang mana Mark akan Bai bawa masuk ke dalam ruang rahasia mereka, supaya dapat melakukan ujian terberatnya. Bai tahu betul selama Mark berada di mercusuar, dia melakukan semua kemampuannya dalam bertarung. Tapi ketika harus santai dan bersenang-senang, Mark tidaklah dapat melakukan hal itu.
Bai yakin Mark masihlah belum terbiasa dengan tubuh barunya. Ini dibuktikan dengan betapa sulitnya ia mengatur kecepatan dan gampang lelah. Mark itu harus menggunakan otaknya. Alat-alat di sini akan mempercepat transmisi sinyal otak Mark. Dan ini bukan sebuah permainan, melainkan komponen untuk dapat mengaktifkan tubuhnya dengan baik. Mark harus menguasai seluruh permainan di sini. Dulu juga meminta Mark berlatih keras karena Sanhai sudah menyebarkan rumor untuk menjadikan Mark sebagai karung tinju. Padahal Sansui adalah pemain terburuk di desa mereka. Mendengar hal itu, tentu saja Mark tidak ingin kalah dan langsung saja mulai berlatih di tempat itu. Pada awalnya Mark selalu gagal menang karena dia masihlah belum dapat memahami konsep permainan itu dan bagaimana cara untuk memenangkannya. Bai yang melihat hal itu pun merasa begitu kecewa padanya. Padahal Mark sudah beberapa kali pindah game namun tetap saja gagal. Ia masihlah terus berlatih dan pada akhirnya Mark pun bermain Tekken. Sudah tidak terhitung berapa kali dia ini kalah. Bai meminta Mark untuk menyudahi hari ini dan lanjutkan pada esok hari. Namun karena ia tidak mendapatkan satu kemenangan pun, jadi Mark pun terus berlatih. Hari demi hari dia habiskan dengan bermain video game dan yang lainnya. Sudah tidak terhitung berapa banyak waktu yang dia habiskan. Namun sampai saat ini Mark masihlah belum mendapatkan kemenangan apapun. Ia terus-terusanlah kalah yang membuat Mark menjadi begitu kesal. Untung saja di sana ada anak-anak yang menenangkannya. Namun mereka penasaran bagaimana bisa Mark bisa bertahan sampai sejauh ini. Padahal itu sama sekali tidaklah pernah menang. Anak-anak pun mulai mengejek Mark yang begitu payah. Bai yang terus mengawasi Mark pun memberitahu apa kesalahan yang telah dirinya perbuat, di mana baginya gerakan yang Mark lakukan tidaklah sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Ini memang hanyalah permainan, namun bagaimana jika Mark dalam pertarungan yang sesungguhnya? Maka sudah ada banyak nyawa yang gagal untuk dia selamatkan. Mendengar hal itu Mark pun sadar. Di sini Bai meminta Mark untuk memperhatikannya, di mana dia itu harus belajar mengendalikan pikiran dan tindakannya dengan tepat. Dengan begitulah pikiran dan tindakannya dapat terhubung secara sempurna. Jika Mark menganggapnya sebagai permainan, maka itu hanya akan selalu bermain saja. Bai pun memperlihatkan kendali yang sempurna dalam permainan Tekken itu, yang mana hal ini pun membuat Mark terkesan. Bai mengajaknya untuk pergi keluar demi bisa menenangkan pikiran. Jika Mark terus menganggap ini sebagai pelarian saja, maka ia yakin Mark tidak akan pernah berkembang. Mendengar apa yang Bai katakan, Mark pun mulai melakukan hidup dengan baik di desa itu. Ia juga tidak lupa bermain video game sambil mempelajari kendali pada tubuhnya. Perlahan-lahan namun pasti, Mark ini teruslah berlatih. Ia yang selalu serius mulai tenang dalam menjalani kesehariannya. Bahkan semua ini mulai membuahkan hasil yang begitu baik. Pasalnya Mark tidaklah lagi payah dalam bermain video game. Bahkan ia layaknya seorang pro player. Dan pada akhirnya Mark pun mendapatkan kemenangan di game Tekken. Merasa ini sudah lebih daripada cukup, Mark langsung saja memberikan tantangan kepada Sansui, di mana Mark yang selalu saja kalah darinya mulai memperlihatkan perkembangan yang mana pada akhirnya Mark pun berhasil mengalahkan Sansui. Dia bahkan tidak dapat berbuat apapun untuk menang darinya. Tidak lupa juga Mark memberikan ejekan kepada Sansui seperti apa yang dulu dia lakukan kepadanya. Sansui pun menangis karena merasa sudah dibully. Di sini Bai pun memberikan tantangan kepada Mark. Dalam permainan itu terlihat kalau Mark sempat mendominasi. Namun Bai sangatlah hebat dan mampu memberikan tekanan dengan mudah. Bahkan Bai itu bermain sambil memperhatikan Mark yang sepertinya begitu menikmati permainan ini. Bahkan Mark sampai mengibaskan ekornya sendiri karena terlalu asik dalam bermain. Mark benar-benar tenggelam dalam permainan itu hingga pada akhirnya dia pun telah berhasil mengalahkan Bai. Ini sama sekali tidak diduga oleh Bai, bahkan Mark sendiri juga tidak menyangka dirinya akan menang. Mark pun terus berteriak menang, bahkan sampai-sampai membuat keributan. Nah, tiba-tiba saja Bai melakukan sesuatu pada tubuh Mark, yang mana setiap titik akupuntur yang dia lakukan membuat Mark tenggelam dalam kesadarannya. Dan kita pun diperlihatkan pada tubuh manusia Mark yang sudah cukup lama tidak kita lihat.
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.